Selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan warga Sidi Jemaat kepada katekisan yang telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah hari Minggu ini adalah Bapak Pendeta Roberto JM Wage. Jemaat silakan berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 368. Ya, dengan segenap hatiku. Perlahan tapi pasti, ku amati setiap langkah kecilmu. Ku angkat bila kau terjatuh. Ku balut ketika engkau terluka. Ku bimbing ketika kau bimbang. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Seiring dengan berlalunya masa kecilmu. Kini engkau sudah dewasa sebagai pribadi yang beriman. Dibentuk dalam kuasa Tuhan, pemilik hidupmu. Hari ini, ku kembali berdiri di hadapan Tuhan, seperti saat engkau dibaptiskan dan menjadi milik kepunyaannya. Hari ini, ku kan saksikan engkau mengaku untuk siap mengikut Tuhan di sepanjang hidupmu.
ya, dengan segenap hatiku. Sudah kulakukan tugasku sebagai orang tuamu, membimbing dan memperkenalkan kepadamu Tuhan dan Juru Selamatmu, Juru Selamatku, dan Juru Selamat kita semua. Ya, dengan segenap hatiku. Mari kita sambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh kabah kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Injil Matius pasal 21 ayat 9 memberitakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya. Dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama-Mu, Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami hanya orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sang pantai, walau hanya klip kelam, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari tundukkan kepala dan angkat hatimu kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam perjalanan hidup ini penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan dan kami alami. Firman-Mu melalui kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kami baca, kami dengarkan, senantiasa menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami. Saat ini ya Bapa, dalam ibadah minggu hari ini, melandasi seluruh ungkapan syukur kami dan akan dilaksanakannya peneguhan warga Sidi Jemaat Baru. Kami mohonkan dengan rendah hati kepadamu. Mari Allah Bapa Sorgawi, bersabda dan berfirmanlah. Ajarlah kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang dibaca dan diberitakan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai,
seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat persilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, berdasarkan tahun gereja, kita telah memasuki minggu pertama Prapaskah. Itu artinya bahwa di minggu yang akan datang, kita akan merayakan Paskah. Paskah berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu juga yang menjadi alasan atau latar belakang mengapa sampai hari ini orang yang percaya kepada Kristus, para pengikut Kristus yang disebut sebagai Kristen, beribadah di hari Minggu sebagai tanda ungkapan syukur kebangkitan Yesus, yaitu Paskah, di hari Paskah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum masuk ke hari Paskah, ada satu peristiwa penting dalam sejarah kekristenan, yaitu yang dikenal dengan Jumat Agung. Dan di masa atau peristiwa yang terjadi di Jumat Agung itu adalah, kita tahu bersama, di mana hari itu Kristus memberikan dirinya seutuhnya berkorban untuk keselamatan manusia. Jadi dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita diajak untuk menghayati bagaimana pengorbanan Kristus di dalam ia memberi diri seutuhnya, bukan setengah-setengah. Tanpa syarat dia memberikan dirinya seutuhnya untuk manusia. Firman Tuhan mengatakan, kamu yang seharusnya binasa, tetapi tidak binasa oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Dia memberi dirinya agar kita manusia diselamatkan, agar kita manusia diberikan pengampunan, dipulihkan, dikuduskan, dan disucikan, layak untuk masuk dalam kerajaan Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di Minggu Prapaskah ini, apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama? Menyiapkan diri, melangkah masuk di dalam Jumat Agung dan Paskah. Untuk itu saya ingin mengajak kita kembali melihat bacaan kita. Injil Matius pasal 21. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Sampai di situ dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika membaca bagian ini, pernahkah kita terpikir betapa Yesus Maha mengetahui? Dari mana informasinya Yesus tahu bahwa di kampung di depan ada seekor keledai betina yang tertambat bersama dengan anak keledai itu? Dari mana Yesus tahu? Beberapa penafsir mengatakan karena pada umumnya orang-orang pada saat itu memang memelihara keledai, dan hampir setiap kampung akan ditemui keledai itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun pendapat para penafsir, tetapi satu hal yang kita tahu dan kita imani, bahwa Yesus bukan sekedar manusia, tetapi juga yang ilahi, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Itulah Yesus. Oleh sebab itu, dalam pemahaman itulah, maka kita mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha mengetahui. Ini penting, Bapak, Ibu. Karena apa? Banyak orang yang saat ini memposisikan diri bahwa Yesus itu tidak tahu, tidak maha mengetahui. Kalau kita memposisikan Yesus sebagai pribadi dan Tuhan yang maha mengetahui, maka kita tidak akan pernah menyembunyikan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka kita tidak pernah akan mau berbuat hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, karena kita tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kita katakan, ya saya tahu Dia maha mengetahui, tetapi realitas dalam hidup kita ada banyak perbuatan-perbuatan kita yang coba kita sembunyikan di hadapan Tuhan, dan kita anggap Tuhan tidak tahu. Bapak, Ibu, ini mau mengajarkan kita untuk kembali kepada iman yang mula-mula. Iman yang bertumbuh di dalam diri kita dalam sebuah pengetahuan hikmat Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa sungguh Yesus maha mengetahui, oleh sebab itu tidak ada yang tertutupi di hadapannya. Dan dari pembacaan ini kita mau belajar, mari posisikan iman itu lagi di dalam diri kita, agar kita mawas diri untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sama saja dia memposisikan Yesus sebagai orang yang tidak tahu. Orang yang tidak mengetahui, Tuhan yang tidak mengetahui. Dan jelas memposisikan Yesus sebagai Tuhan yang tidak mengetahui itu adalah sebuah kesalahan besar. Sekali lagi, Yesus maha mengetahui. Bagaimana reaksi para murid yang diutus untuk mencari dan menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya? Apakah para murid mengatakan, Tuhan bagaimana kau bisa tahu? Belum tentu ada di kampung depan itu.
Bagaimana mungkin di kampung depan itu ada? Kayaknya sepertinya tidak ada. Kalau kami berjalan ke sana, sudah jauh-jauh kami jalan, sampai sana tidak ada itu keledai. Kami harus kembali lagi, percuma kami jalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitas apa yang diperlihatkan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini? Bagaimana respon para murid? Saya ingin mengajak kita untuk melihat pada ayatnya yang ke-6. Mari lihat sama-sama. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Sampai di situ. Perhatikan baik-baik. Para murid tidak mendebat. Para murid tidak bertanya. Tetapi para murid mendengar dan melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sikap seorang murid yang mau taat dan mendengar serta melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Berapa banyak hari ini ketika kita mendengar perintah Tuhan, lalu kemudian kita mulai mendebatnya. Tapi Tuhan, tunggu dulu. Kita mendengar firman diberitakan, janganlah engkau membenci sesamamu. Lalu kita mulai mendebat, bagaimana saya tidak membenci dia sementara dia juga membenci saya? Ampunilah sesamamu, kita mulai mendebat. Bagaimana saya mau mengampuni dia sementara dia sendiri yang berbuat salah dengan saya? Dia yang harus datang kepada saya dan meminta maaf kepada saya. Coba lihat itu. Sikap para murid hari ini. Berbeda dengan sikap para murid pada masa lalu. Mereka tidak mendebat. Ketika dikatakan pergilah, maka mereka pergi. Mereka tidak mendebat. Bagaimana mungkin kami mau pergi, itu perjalanan cukup jauh Tuhan. Mereka tidak mendebat. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mengajak kita kembali untuk memposisikan diri sebagai seorang murid yang mau bersikap sebagaimana sikap para murid mula-mula, yang dengan tulus dan penuh dengan ketaatan mendengar akan setiap perintah Tuhan dan melakukannya serta mengerjakan. Bapak, Ibu, jangan pernah engkau mendebat akan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Kerjakan dan lakukanlah. Hari ini dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan sidi para calon katekisasi. Setelah beberapa saat lamanya mereka mengikuti kelas katekisasi, komisi katekisasi hadir yang membimbing mereka dalam seluruh proses pembelajaran dalam kelas katekisasi. Mereka akan mengaku untuk menjadi pengikut Yesus. Mereka akan mengaku untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Maka firman ini juga ingin diberitakan kepada saudara-saudara yang akan diteguhkan dalam pengakuan iman saudara, bahwa jadilah murid yang mau mendengar dan melakukan setiap perintah Tuhan, tanpa harus memperdebatkan setiap firman yang diberitakan dan disampaikan. Tetapi jadilah pribadi-pribadi yang taat, mendengar dan melakukan, mengerjakan dan melakukannya dengan sepenuh hati. Itulah sikap para murid yang terlihat dalam bacaan kita pada saat ini, yang juga harusnya terlihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang diperintahkan Yesus ini sesungguhnya bukan baru hari itu Yesus ucapkan dan perintahkan untuk dikerjakan oleh para murid dengan satu tujuan. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ini memiliki satu tujuan,
untuk menggenapi apa yang sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 hal ini sudah diucapkan. Ayatnya yang kelima. Mari kita lihat ayat 4 dan kelima. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus akan naik seekor keledai. Ini bertentangan dengan situasi pada masa itu, bahkan sampai hari ini. Keledai bukan sebuah hewan tunggangan yang akan memperlihatkan kegagahan dan kehebatan seseorang, bukan. Justru keledai itu memperlihatkan kelemahan. Tetapi dalam konteks ini yang mau dijelaskan adalah ketika Yesus itu menggenapi apa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria, maka sesungguhnya yang hendak diberitakan adalah Yesus ingin menggenapinya dalam sikap kerendahan hati. Keledai menjadi simbol kerendahan hati. Dan sikap ini jugalah yang harusnya hadir dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati. Kalau saat itu Yesus mengatakan dia ingin masuk ke kota Yerusalem dengan menaiki kuda perang ataupun kuda dengan sayap api, ataupun dia ingin tentara sorgawi yang mengiringinya masuk kota Yerusalem, tidak ada yang mustahil untuk ia kerjakan dan ia lakukan. Tetapi bukan itu pribadi Yesus. Sekalipun ia berkuasa, ia maha kuasa, ia maha mengetahui, tetapi ia memposisikan dirinya dalam kerendahan hati untuk menyelesaikan misinya yang dipercayakan oleh Bapanya di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan berbagai hal apa yang sudah kita miliki di dalam dunia ini, pekerjaan, jabatan, kekuatan, kesehatan, kekuasaan, materi, masih adakah sikap rendah hati itu di dalam diri kita? Yesus yang adalah sumber berkat itu sendiri tidak meninggikan hatinya dalam segala hal yang ia miliki. Lalu hal ini mau mengingatkan kepada kita semua. Apapun yang kita miliki hari ini, lihatlah itu sebagai berkat Tuhan. Tuhanlah yang sudah memberikannya kepada kita. Oleh sebab itu dalam berkat-berkat itu kita mengucap syukur dalam sikap hidup yang rendah hati. Tidak menganggap orang lain itu rendah, tidak menganggap orang lain itu bodoh, tidak menganggap orang lain itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi marilah kita belajar untuk melihat orang lain itu setara dengan kita, sama dengan kita. Kalaupun ada kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh sesama kita, jangan jadikan itu pintu untuk menghakiminya, tetapi jadikan itu pintu untuk engkau bersaksi dengan menopang dan meneguhkannya, sehingga mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang memiliki kekurangan dicukupkan. Itu sikap yang harusnya hadir di dalam kehidupan kita. Sikap yang harusnya juga ada dalam hidup murid-murid Tuhan. Saudara-saudara, calon warga Sidi Jemaat, memiliki sikap yang rendah hati. Saya percaya satu hal dan saya doakan, saudara-saudara akan memiliki masa depan yang baik.
Karena kita meyakini bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menyediakan masa depan buat kita. Dan masa depan yang Tuhan sediakan itu pasti baik buat kita. Dan ketika saudara menyongsong masa depan itu, ingat firman ini mengajarkan kepada saudara. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan menjadi orang yang sombong ataupun pongah. Jangan. Tetapi jadilah orang yang rendah hati. Yang mau bersedia menopang orang lain, yang mau bersedia memegang tangan orang lain yang terjatuh dan mengangkatnya, yang mau bersedia hadir bagi sesama untuk menjadi berkat, sukacita dan damai sejahtera. Yesus menggenapi apa yang diucapkan oleh Nabi, sekaligus mengukuhkan dan meneguhkan bahwa dialah yang dinubuatkan, dialah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Itulah sebabnya ketika ia menggenapi nubuatan para nabi, firman bersaksi pada ayatnya yang ke-8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang diucapkan oleh orang banyak yang melihat Yesus itu, yang mengikutinya dari belakang, itu juga merupakan penggenapan daripada apa yang diucapkan di dalam Mazmur pasal 118 ayat 26. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari perhatikan ini. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah. Di minggu-minggu Prapaskah ini setelah pembacaan Alkitab, kita menyanyi satu pujian dengan ucapan Hosiana. Kata Hosiana dan Hosana ini sama, bahasa Ibrani. Kata ini sebenarnya ingin diterjemahkan secara harafiah dengan penjelasan, Tuhan, selamatkanlah kami. Hosana, Hosiana. Lalu kalau mereka katakan Hosana bagi anak Daud, maka mereka berseru, anak Daud, selamatkanlah kami. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Selamatkanlah kami di tempat yang maha tinggi. Umat ini berseru dalam situasi kondisi bangsa Israel yang pada saat itu kehilangan pengharapan, menanti-nantikan Mesias. Dan Yesus memberikan penggenapan itu dengan masuk ke kota Yerusalem sambil mengendarai seekor keledai sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi. Yesus hendak menegaskan bahwa dialah Mesias itu. Sehingga mereka berseru, selamatkanlah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mau mengajarkan kepada kita, siapakah sumber keselamatan di dalam hidup kita? Anak-anak katekisasi, para calon warga Sidi Jemaat, firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada saudara, hanya satu sumber keselamatan di dalam hidupmu. Hanya satu. Yesus Kristus. Pegang erat itu dalam hati saudara. Jangan pernah menggantikan dia dengan kuasa-kuasa yang lain. Jangan pernah menggantikan dia dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus yang menjamin keselamatanmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Jangan pernah engkau lepaskan itu. Bagi mereka yang percaya akan diselamatkan, dan bagi mereka yang tidak percaya akan dihukum. Hari ini firman ingin menegaskan kepada saudara-saudara, engkau akan mengikut Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Pegang itu di dalam hatimu. Engkau akan diselamatkan.
Tetapi kapan engkau lepaskan itu, engkau akan dihukum. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan hari ini engkau diberikan kesempatan untuk mengaku di hadapannya dan di hadapan jemaatnya bahwa engkau bersedia mengikut Dia sampai akhir hidupmu. Dan firman Tuhan menegaskan kepada mereka yang setia, maka mereka akan menerima mahkota kehidupan, keselamatan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Tetap pegang firman ini. Pada bagian yang terakhir, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 mengatakan, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu yang orang ucapkan saat itu. Karena mereka belum mengenal. Masih terjadi perdebatan. Dia yang menggenapi nubuat para nabi. Tapi ada juga orang bilang dia hanya nabi. Ada juga orang mengatakan dialah Nabi Yesus. Perdebatan itu terjadi. Tetapi hari ini, ketika engkau ditanya, siapakah Yesus itu? Maka jawablah, dialah Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan memberkati. Amin. Kidung Jemaat 364 bait pertama dan kedua. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajarkan dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dengan pengakuan tersebut bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan memperbarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih dan mengucap syukur atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengakui imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikuti Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengabdian-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi untuk mengakui iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pada saudara-saudara yang akan menjawab, tolong semua melihat ke depan. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya? Kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara? Dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Agung Christian Lois Sapulete. Ya, dengan segenap hatiku. Tiara
Angel Watilete. Ya, dengan segenap hatiku. Christopher Valen Latupeirisa. Ya, dengan segenap hatiku. Malva Natania Lagombi. Ya, dengan segenap hatiku. Grace Kuensa Dika. Ya, dengan segenap hatiku. Jody Fabio Satriani Putra. Ya, dengan segenap hatiku. Immanuel Hutubesi. Ya, dengan segenap hatiku. Loisa Magdalena Sesa Sapan. Ya, dengan segenap hatiku. Rafelia Clarence Magda Rahel Wagei. Ya, dengan segenap hatiku. Yosua Pesulima. Ya, dengan segenap hatiku. Bonar Yeshurn Situmorang. Ya, dengan segenap hatiku. Torkis Justicio Paruhun Natigor Hasibuan. Ya, dengan segenap hatiku. Febrio Valentino Sokabla. Ya, dengan segenap hatiku. Jackson William Alpin Kakisina. Ya, dengan segenap hatiku. Febrianti Maria Safera Nasarina Johan. Ya, dengan segenap hatiku. Lydia Venesia Likulangi Rumbu. Ya, dengan segenap hatiku. Naira Krisanda Nainggolan. Ya, dengan segenap hatiku. Orlan Geraldi Sambono. Ya, dengan segenap hatiku. Gelvan Fernando Peloupesi. Ya, dengan segenap hatiku. Patrick Marvin Saputra. Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan para calon sidi ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, anak-anak calon warga sidi jemaat tetap berdiri.
Sudah. Ya. Berdasarkan janji Allah yang dimateraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Sidi baru dipersilakan berlutut, jemaat dipersilakan berdiri. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Mari berdiri semua. Mari berdiri semua. Saudara-saudara, dipersilakan menghadap ke jemaat. Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Jemaat dipersilakan duduk, warga sidi baru dipersilakan menghadap ke depan. Gita Bakti 105, bait pertama dan kedua. Silakan duduk. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, pikul salib, mari ikutlah, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, ikut selamanya.
Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus. Ikut selamanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersahati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu hari ini boleh dijadikan buat kami semua, baik sebagai presbiter, para pendukung seluruh pelaksanaan ibadah saat ini, organis, pemandu lagu, petugas multimedia, Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru. Teristimewa dan secara khusus bagi para orang tua yang sudah membimbing anak-anak mereka sejak mereka kecil sampai mereka telah dewasa, mengaku iman percaya mereka untuk mengikuti Yesus, yang dilandasi oleh pemberitaan firman. Maka biarlah firman ini diteguhkan dalam hati kami semua, juga bagi mereka yang telah mengaku. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Kami para presbiter yang hadir bersehati mendoakan anak-anak kami, para warga Sidi Jemaat Baru, agar dalam perjalanan hidup mereka boleh menjalani seluruh kehidupan mereka dalam satu tugas tanggung jawab. Sebagai pengikut Kristus, mereka menjadi contoh dan teladan. Mereka menjadi garam dan terang. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah jalan hidup mereka. Bapa di dalam sorga, Engkau mengenal setiap mereka, setiap pribadi mereka. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang mereka rancangkan untuk masa depan mereka. Kami mohonkan campur tangan Tuhan dalam seluruh rancangan hidup mereka. Biarlah Tuhan yang merancangkan semuanya, karena kami percaya rancangan Tuhan, rancangan yang membawa damai sejahtera bagi seluruh kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, sebagai orang yang dewasa bertanggung jawab dalam iman, kami meyakini pengutusan mereka ke dalam dunia ini akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang, bagi kehidupan mereka bersama dengan orang tua, saudara, dan keluarga mereka dalam keseharian mereka. Terus bimbing dan tuntun mereka ya Allah, pimpin dan senantiasa sertai mereka. Dan kami percaya masa depan yang baik akan mereka alami di sepanjang perjalanan hidup mereka. Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga hamba berdoa untuk semua mereka yang telah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati para penatua dan diaken, organis, pemandu lagu, tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, tim multimedia, koster, pegawai kantor majelis jemaat, security, semua mereka Tuhan. Bahkan para orang tua yang telah membawa anak-anaknya untuk mengaku iman secara dewasa. Hamba mohonkan dengan rendah hati, turunlah kiranya berkat-Mu, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera-Mu memenuhi seluruh kehidupan mereka, hingga berlimpah-limpah mereka dalam kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Hamba berdoa untuk semua komitmen para orang tua, biarlah komitmen ini akan tetap terus mentradisi dalam seluruh perjalanan kehidupan beriman kami.
Kami orang tua bertanggung jawab untuk memperkenalkan Tuhan dan Juru Selamat yang kami imani kepada anak-anak kami. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berkatilah Tuhan setiap orang tua, setiap wali, setiap mereka yang sudah membawa anak-anak mereka ke hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga hamba berdoa untuk seluruh gerak langkah pelayanan gerejamu ini Tuhan. Kami bersyukur satu pekerjaan boleh dilakukan tadi malam dari kemarin. Lokakarya program kerja anggaran tahun program 2021-2022. Tuhan berkati Tuhan agar apa yang sudah dirancangkan ini Tuhan, semuanya boleh membawa kebaikan dalam kehidupan dan gerak langkah pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Semuanya itu kami mau kerjakan dan kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau mengenal semua kami yang hadir saat ini. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, suami, istri, saudara bersaudara, para pekerja dan para pelayan. Berkati semua kami Tuhan. Kalaupun ada yang memiliki pergumulan, ada yang memiliki persoalan, ada mereka yang memiliki sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang lemah, mereka yang sakit, yang saat ini berada di rumah sakit ataupun berada di rumah mereka masing-masing. Semua mereka Tuhan, dalam segala kelemahan dan sakit yang mereka alami, kami bersahati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mereka disembuhkan, dipulihkan. Yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar, yang berbeban berat akan diringankan beban hidup mereka. Dan kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kami meyakini semuanya itu akan terjadi dan dialami oleh umat-Mu. Bapa di dalam sorga, untuk semua jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12, untuk para penatua dan diaken dari sektor 1 sampai sektor 12 bersama dengan unit-unit misioner, berkati semua mereka Tuhan, jaga dan pelihara mereka, memampukan mereka di dalam menjalani hari-hari mereka untuk dapat bersaksi dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa dalam seluruh pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat ini bersama dengan Ibu Pendeta Dina Lambe. Tuhan juga memberkatinya bersama dengan keluarga dalam seluruh gerak langkah pelayanannya. Berikan kekuatan, kesehatan, menjadikan ia berkat bagi banyak orang dalam gerak langkah pelayanannya. Demikian juga bagi Vikaris Kristi Lekahena dalam seluruh proses vikariat yang ia jalani. Di tengah-tengah jemaat ini Tuhan memberkati, menyertai, menaungi. Kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun hati dan pikirannya. Dan oleh hikmat Tuhan ia terus termotivasi dalam semangat untuk mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam masa vikariat ini dan dalam seluruh gerak langkah pelayanannya. Ia boleh siap untuk menjadi pendeta. Tuhan berkati dia Tuhan. Bahkan orang tuanya yang mendoakan, sahabat, kerabat, mereka semua yang mendukung dia. Biarlah kerinduan mereka semuanya itu Tuhan jawab melalui semangat yang boleh dibangun oleh vikaris dalam ia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya di masa vikariat ini. Hamba berdoa juga untuk rekan-rekan pendeta dari gereja seasas. Mereka yang melayani, mengambil bagian dalam gerak langkah pelayanan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan. Pendeta Santi, Pendeta Sri, Pendeta Nancy, Pendeta Helmi, jaga pelihara mereka Tuhan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan memampukan mereka untuk terus melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa Sorgawi, berkati persekutuan jemaat-Mu di GPIB Batra Kasih Makassar ini. Eratkan mereka, lekatkan hati mereka satu dengan yang lain. Ringankan langkah mereka. Melalui perbuatan mereka boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan di atas semua itu kami bersahati untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan.
Kami hidup di tengah bangsa dan negara ini. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu kami menopang di dalam doa Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mereka juga yang mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab di Badan Eksekutif Legislatif. Pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, para kepala daerah di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, tingkat provinsi maupun kota madya kabupaten, bahkan sampai tingkat pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun Tuhan. Mari Tuhan berkati semua mereka, Tuhan, para pemimpin kami. Berikan kekuatan kesehatan bersama dengan keluarga mereka. Biarlah dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan, setiap keputusan yang diambil mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup-cukupkanlah berkat-Mu bagi para pemimpin kami, Tuhan, sehingga dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai warga Sulawesi Selatan, kami berdoa secara khusus bagi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang saat ini sedang dalam proses menghadapi hukum. Kami bersahati dan mendoakan Tuhan yang terbaik yang berasal dari Tuhan biarlah dinyatakan, keadilan dan kebenaran dinyatakan, dan kami percaya segala sesuatu terang di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa bagi Sulawesi Selatan, biarlah provinsi ini akan tetap terus maju dalam pertolongan Tuhan, yang saat ini dalam sementara waktu dipimpin oleh Wakil Gubernur. Tuhan memberkati agar segala sesuatu berjalan dengan baik, rakyat makmur, sukacita, damai sejahtera. Sulawesi Selatan ini diberkati dari tingkat provinsi sampai desa dan dusun. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semua kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dalam seluruh tugas tanggung jawab yang melekat dalam hidup mereka. Biarlah mereka terus dimampukan mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Keluarga mereka yang mendukung mereka dalam tugas tanggung jawab itu juga Tuhan berkati, penuh sukacita dan damai sejahtera. Satuan-satuan pengamanan sampai di tempat-tempat yang paling kecil, Tuhan memberkati. Satpam, security, Siskamling, Tuhan memberkati, Tuhan. Dan biarlah kami boleh membangun satu kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan rasa aman, damai, sukacita, yang di dalamnya kami menghadirkan kasih Kristus. Syukur kami kepadamu ya Allah untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang telah memberikan kesehatan, Engkau mencukupkan kebutuhan hidup kami, makanan, minuman, pakaian, bahkan keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Engkau Tuhan yang mengampuni setiap kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu. Maka mampukan juga kami untuk mengembalikannya dalam rasa syukur kami, baik melalui persepuluhan maupun persembahan syukur. Mampukan juga kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur, saya ingin menyampaikan kepada jemaat sekalian untuk mari kita melaksanakan protokol kesehatan dengan bila mana jemaat punya kerinduan untuk memberi syukur ke kotak depan. Saya mengajak jemaat untuk lewat dari tengah dan kembali ke tempat duduk lewat samping, bagian kiri dan kanan. Bila mana sebentar jemaat akan melaksanakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan oleh karena kasih-Nya, Ia memberi diri untuk berkorban bagi kita semua, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita dilayakkan menerima anugerah pengampunan dan keselamatan. Pengakuan iman percaya kita semakin meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Jemaat, mari menyanyi dari Gita Bakti 81 ayat 1 dan 2. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu. Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkenanlah Engkau Allah kami menerimanya dengan serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat akan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 28 Maret 2001. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang akan mengingatkan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Roberto Y.M. Wagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 5, pemandu lagu Saudari Claudia Naro dan Ibu Fani Saia, organis Bapak Ganet Soekarno, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir pada saat ini laki-laki 66 orang, perempuan 71 orang, jumlah 137 orang. Ibadah sektor pelayanan online pada hari tanggal Rabu 31 Maret 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto Y.M. Wagei, pelayan liturgi Diaken Rudolfa Atihuta, Diaken Modi Yakoba Leunupna Sahertian, pemandu lagu Saudari Olivia Nancy, organis Saudari Cynthia Limpo, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Yang kedua, persiapan pelayanan ibadah perjamuan kudus Jumat Agung. Persiapan pelayanan ibadah perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 1 April 2021, waktu pukul 17 WITA sampai selesai, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Diharapkan kehadiran CD baru tahun 2021 bersama orang tua dan majelis jemaat bertugas, yaitu sektor pelayanan 6 dan sektor pelayanan 7 dalam persiapan tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Gilbert Paulus Monika, anggota jemaat sektor pelayanan 4 GPIB Bahtera Kasih, dengan Winda Natalia Tangke, anggota gereja Mamasa Jemaat Moria. Pastoral dilaksanakan pada hari Kamis 1 April 2021 pukul 10 WITA
diundang majelis jemaat di sektor 4 dan orang tua serta saksi dalam pastoral. Nikah Sabtu 3 April 2021 jam 14 atau jam 2 siang. Organis Saudara Samuel Seranamual, pemandu lagu Saudara Peter Pasania. Bidang Infokom dan Litbang. Yapendik GPIB Taman Kanak-kanak Tunas Kasih Cabang Bahtera Kasih Makassar. Taman Kanak-kanak Tunas Kasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 April 2021. Untuk info lebih lanjut tertera pada warta buku halaman 10 atau langsung menghubungi ke nomor 0821 386 90459 dan diketuk pintu hati bagi warga jemaat yang berkerinduan menunjang biaya operasional yayasan pendidikan Kristen atau Yapendik GPIB Cabang Bahtera Kasih Makassar. Tersedia sampul peduli Yapendik Cabang Bahtera Kasih di kantor Majelis Jemaat dan di gedung gereja pada ibadah hari Minggu. Demikianlah penyampaian kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat Bahtera Kasih Makassar yang mendukung program Satu Dalam Kasih. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati segala bentuk dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 27 Maret 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, berpegang teguhlah dalam iman percaya. Lanjutkan hidupmu dalam pengharapan akan janji setia Tuhan. Dan imanilah Tuhan setia menepati janjinya. Peliharalah cara ibadahmu yang baik dan benar, dan berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus berkuasa membawamu ke hari depan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan membuahkan kelimpahan dalam sukacita dan damai sejahtera. Lakukan firman-Nya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan saudara-saudara, presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua.